Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang peer teaching mata pelajaran Quran Hadis kelas 8, yaitu materinya tentang mat iwat dan juga mat lain. Jangan berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Baik adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Belum tahu? Ada? Siapa? Kenapa kok tidak masuk? Ya udah, saya absen dulu aja biar tahu siapa yang belum masuk. A? Dia. B? Ya, dia. C? Gak masuk. Kenapa? Oh, nggak tahu ya. D? E? Berarti yang belum masuk satu ini ya. Kita hitung aja. Baik adik-adik sekalian, berbicara tentang perkembangan zaman, tentunya kita tidak lepas dengan apa itu yang namanya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, banyak sekarang ini orang yang sudah bisa menggunakan gadget seperti handphone dan lain sebagainya. Di semua kalangan, tidak hanya anak kecil, tidak hanya remaja, tidak hanya dewasa, bahkan orang tua sekalipun bisa menggunakan apa yang namanya handphone. Nah, jadi kita sekarang ini dituntut untuk belajar dan terus belajar dan selalu belajar. Agar apa? Ketika nanti zaman semakin maju lagi, kita bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman modern tersebut. Dan berbicara soal online ya, sekarang itu banyak yang namanya semua, ada jual beli online, ada ojek online dan lain sebagainya. Dan semuanya itu online, hanya pakai satu gadget saja, yaitu yang namanya handphone. Dan jika dibandingkan dengan mereka yang tahu tentang ilmu teknologi dan mereka yang tidak tahu, maka jauh berbeda. Mereka yang tahu, mereka bisa menikmati apa yang menjadi fasilitas yang ada pada perkembangan zaman ini. Tetapi mereka yang tidak tahu, mereka juga biasa-biasa saja. Dia tidak bisa menikmati apa yang menjadi perkembangan zaman ini, fasilitas yang jauh lebih mudah ini. Jadi semuanya itu kita harus belajar dan terus belajar. Jadi intinya kita harus selalu belajar, terus belajar dan selalu belajar. Ini kunci dari kehidupan kita nanti, agar kita tidak ketinggalan zaman, agar kita selalu bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman. Nah, materi kita pada hari ini itu adalah tentang mat. Siapa yang bisa menjelaskan apa? Siapa yang sudah tahu tentang mat? Ada yang tahu? Silahkan katakan. Belum. Mat itu tidak lepas dengan apa yang namanya ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu apa? Yaitu ilmu tajwid itu ilmu
ketika orang tidak mempunyai ilmu tajwid, mereka juga tidak bisa membaca Al-Quran itu dengan lancar, dengan benar, dengan baik. Itu tidak bisa. Jadi ilmu tajwid itulah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari dalam membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mukallaf maupun sudah dewasa. Nah, ini sangat penting tajwid ini. Jadi jangan kita menyepelekan apa itu tajwid. Yang penting sudah bisa membaca Al-Quran, ya sudah, jangan seperti itu. Karena membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan tajwid itu akan salah kaprah. Materi kita pada hari ini yaitu mat, ya. Mat itu bermakna memanjangkan, melebihkan atau melanjutkan. Itu mat, ya. Secara tajwid, mat adalah bermakna memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mat. Saya ulangi, mat secara tajwid itu memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mat. Nah, jadi huruf mat itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Jadi mat itu hurufnya ada 3. Yang pertama alif yang didahului fathah, kemudian waw yang didahului dhamma, dan ya yang didahului kasrah. Itu huruf mat. Terus hukum bacaan mat itu ada 2. Yang pertama ada mat asli, yang kedua ada mat far'i. Ya, guys. Jadi hukum bacaan mat itu ada 2, ada mat asli dan juga mat far'i. Mat asli itu adalah mat yang panjangnya 1 alif dan tidak bertemu hamzah, sukun maupun tasydid. Itu adalah mat asli. Sedangkan mat far'i itu adalah mat yang panjangnya lebih dari 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif, atau 2, 4, atau 6 harokat seperti itu, dan bertemu dengan hamzah, sukun maupun tasydid. Itu mat far'i. Jadi jika dibedakan itu terletak pada panjangnya dan juga bertemunya. Kalau mat asli itu panjangnya 1 alif, kalau mat far'i itu lebih dari 1 alif, bisa 1, 2, atau 3. Itu kalau mat far'i. Tetapi kalau dilihat dari bertemunya mat asli itu tidak bertemu dengan hamzah, sukun maupun tasydid. Tetapi kalau mat far'i itu bertemu dengan hamzah, sukun maupun tasydid. Sudah jelas ya? Kemudian mat masih dibagi menjadi beberapa lagi, baik mat asli maupun mat far'i. Mat asli dibagi menjadi 6. Kalau mat far'i dibagi menjadi 10 bagian. Nah, rinciannya, mat asli itu yang pertama ada mat tabi'i, yang kedua mat tabi'i harfi, yang ketiga mat badal, yang keempat mat iwat, yang kelima mat silah kubro, yang keenam mat tamkin. Itu kalau mat asli. Sedangkan mat far'i itu ada 10. Yang pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga mat aridil sukun, yang keempat mat lain, yang kelima mat silah kubro, yang keenam mat lazim mukhaffaf kalimi, yang ketujuh mat lazim mukhaffaf harfi, yang kedelapan mat lazim musaqqal kalimi, yang kesembilan mat lazim musaqqal
harfi dan yang terakhir yang ke-10 yaitu mad farko. Nah, saya tulis kemudian mad far'i ada 10 ya. Pertama sila kubra, nah ini pembagian dari mad. Mad asli ada 6. Yang pertama topi'i, kedua mad topi'i harfi, mad badal, mad iwad, mad sila sugro, dan mad tamkin. Sedangkan mad far'i itu ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid disukun, mad layin, mad sila kubro, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad farko. Nah, tapi dalam pembahasan kita itu cukup 3. Yang pertama mad iwad, yang kedua mad layin, dan yang keempat, yang ketiga itu mad arid disukun. Jadi hanya 3 ini. Dan hari ini kita cukup membahas 2 saja. Yang pertama mad iwad, yang kedua mad layin. Nah, siapa yang sudah tahu tentang mad iwad maupun mad layin silakan angkat tangan. Belum tahu ya. Jadi mad iwad itu adalah harokat fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh ya. Saya ulangi, mad iwad itu adalah harokat fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh. Contoh mad iwad. Contohnya alima, aziza. Kan ini kalau dijelaskan dengan pengertian yaitu harokat fathah tanwin, harokat fathah tanwin yang dibaca wakaf, berarti berhenti selain tak marbutoh. Jadi bisa zain, bisa mim. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya aliman, azizan, ketika dibaca mad iwad itu menjadi alima, aziza. Seperti itu. Jelas ya? Sedangkan kalau mad lain
itu adalah waw atau ya sukun yang sebelumnya fathah bertemu huruf berharokat dibaca wakof, itu namanya mad lain. Saya ulangi, mad lain itu adalah waw atau ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah yang bertemu dengan huruf berharokat dibaca wakof. Nah, itu namanya mad lain. Contoh mad lain, contohnya nah ini contohnya ain khauf. Nah, mad lain jika dijelaskan menurut pengertiannya itu seperti ini. Jadi seperti ini ya, waw atau ya sukun yang sebelumnya fathah, bertemu huruf berharokat yang dibaca wakof, atau berarti. Nah, itu dibaca mad lain. Mad lain itu panjangnya 1, bisa 2, bisa 3 alif atau 2, 4, 6 harokatnya. Jadi tergantung nanti apa ya bacaannya ya, seperti itu. Nah, dari dua penjelasan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ya, belum. Oke. Coba dibuka halaman 8 dan 9 ya, buka halaman 8 dan 9. Di situ kan ada perintah menentukan bacaan mad iwad dan lain, dan suratnya itu ada al-insyirah, ada al-quraish, al-kautsar dan al-maunah. Coba lihat contohnya seperti itu. Nah, langsung saya beri tugas ya, nanti dikerjakan, yaitu mengerjakan pada suratnya. Nanti saya tuliskan. Jadi cara mengerjakannya ya seperti contoh di sini. Jadi kalau di al-insyirah itu bacaan mad lain itu apa saja, bacaan mad iwad itu apa saja. Jika tidak ada, ya ditulis aja tidak ada mad lain dalam bacaan ini, ya seperti itu. Nah, bisa dipelajari lagi. Untuk suratnya itu ada al-kafirun yang dikerjakan ini ya. Tugas. Tahu ya, al-humazah. Al-takasur dan 5 saja ya, atau lebih? 5 saja ya. Dikerjakan 5 ini seperti contoh yang ada pada halaman 8 dan 9. Jadi al-kafirun ditulis ayatnya dulu di kertas, dikerjakan di kertas, ditulis ayatnya dulu lah. Nanti di bawahnya itu di apa ya, dikasih jawabannya, yang lain apa, yang mad iwad apa. Kalau tidak ada ya ditulis saja, tidak ada, seperti itu. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Nanti setelah itu dikumpulkan, dan nanti kalau masih ada waktu kita bahas bersama ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan.
Ya, terima kasih. Saya cek dulu ya. Ya, mungkin dari adik-adik yang sudah dikerjakan itu ada yang sudah bisa, ada yang sudah paham betul, dan ada yang masih kurang. Nah, jadi kita harus paham dulu tentang pengertiannya. Yang pertama mat asli dan juga mat far'i. Nah, kalau sudah mengerti pengertiannya, sudah mengerti, sudah paham, maka nanti kita sudah jelas apa yang itu bacaan imat iwat atau mat lain. Kan sudah ada contohnya alima aziza yang mat iwat. Terus mat far'i juga ada ainain khauf. Nah, seperti ini. Kalau ini tidak dipelajari ya memang sulit. Jadi semuanya harus belajar dulu. Nah, mengenai materi kita pada hari ini itu sebenarnya sederhana ya. Ini mengenai ilmu tajwid. Tapi meskipun hanya seperti ini, maksudnya sederhana, yang kita pelajari hanya mat iwat maupun mat lain, sepenuhnya kita harus paham tentang tajwid. Kenapa? Karena ya itu tadi, tajwid itu merupakan ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tanpa adanya ilmu tajwid, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, itu tidak bisa. Jadi kita semuanya harus bisa, harus paham dengan ilmu tajwid sendiri ya. Selanjutnya mengenai materi kita, mat tadi ada 3 huruf, alif, waw, dan ya. Dan hukum bacaan mat itu ada 2, ada mat asli dan juga mat far'i. Mat asli itu adalah mat yang panjang 1 alif dan tidak bertemu dengan hamzah, sukun maupun akhir ya, mat asli tadi. Terus mat far'i itu adalah mat yang panjangnya lebih dari 1 alif dan bertemu dengan hamzah, sukun maupun tasdid. Nah, jadi mengenai mat ini beda-beda panjangnya. Kalau mat asli ini panjangnya 1 alif, baik itu mat robi, hati, mat batal, mat iwat, mat syukur, dan mat kafir ini. Kalau mat far'i itu bermacam-macam. Mat wajib itu ada 6 harokat atau 3 alif, dan semuanya ini juga bermacam-macam dan bisa 2 harokat, bisa 4 harokat maupun 6 harokat. Nah, jadi sudah jelas materi kita adalah mat iwat dan mat lain. Ya, untuk tugas minggu depan itu silahkan kerjakan halaman berikutnya. Minggu depan kita bahas gitu aja ya. Harus dikerjakan karena ya untuk dipelajari agar semakin paham. Dan untuk tambahan materi berikutnya kita membahas tentang mat alidhilis, mat alidhil sukun. Jadi dipelajari juga apa yang namanya mat alidhil sukun yang ada pada mat far'i. Jadi cukup seperti itu. Jadi intinya pelajaran tadi kita membahas tentang mat iwat dan juga mat lain. Dan untuk pertemuan berikutnya kita bahas tugasnya tadi dan membahas tentang mat alidhil sukun. Kalau ada yang ditanyakan silakan, masih ada waktu beberapa menit lagi. Kalau nggak ada ya kita berdoa bersama. Gimana? Belum ya? Ya udah, kalau gitu kita berdoa bersama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mungkin materi kita cukup dari sini. Sekian dan semangat belajar. Jangan lupa terus belajar dan selalu belajar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi video teaching mata pelajaran Quran Hadis kelas 8. Dari saya, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas semua yang ada dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.